saya Bidara Hadra Ilahiyah, NIM 63250923. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 mulai dari pengertiannya hingga beberapa objek pajaknya. Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang bersifat final. Yang dimaksud dengan pajak final adalah setelah pajak dipotong atau dibayarkan, maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap sudah selesai. Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan lagi dengan pajak penghasilan lainnya. Umumnya, pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan penerimaan negara juga dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa objek yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Objek yang pertama adalah bunga deposito, tabungan, diskon TSBI, dan jasa giro. Penghasilan dari bunga tersebut dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 20%. Contohnya, ketika seorang menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank dan memperoleh bunga, maka bunga tersebut akan dikenakan pajak final. Objek yang kedua adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi. Apabila bunga simpanan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Contohnya adalah bunga yang diterima anggota dari simpanan yang dimiliki di koperasi. Selanjutnya ada bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN. Penghasilan dari investasi ini juga termasuk objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Jadi, setiap keuntungan berupa bunga dari obligasi dapat dikenakan pajak final. Selain itu, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri juga dapat menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham dari suatu perusahaan. Objek berikutnya adalah hadiah undian. Misalnya, seseorang memenangkan undian dari bank atau perusahaan, maka hadiah yang diterima akan dikenakan PPh final dengan tarif 25%. Kemudian, terdapat transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Meskipun jenis transaksi ini lebih sering dilakukan oleh investor, transaksi tersebut tetap termasuk objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Penjualan saham juga dikenakan PPh final dengan tarif yang berbeda tergantung pada jenis sahamnya, yaitu saham pendiri maupun bukan saham pendiri. Objek berikutnya adalah persewaan atas tanah dan atau bangunan. Misalnya, seseorang menyewakan rumah, ruko, atau gedung kepada pihak lain, penghasilan dari sewa tersebut dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Terakhir adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, seperti penjualan rumah, tanah, atau ruko. Atas transaksi tersebut juga dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif yang telah ditentukan sesuai peraturan perpajakan. Sebagai kesimpulan, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu. Karena bersifat final, setelah pajaknya dipotong atau dibayarkan, maka kewajiban pajaknya dianggap telah selesai. Oleh karena itu, memahami objek-objek pajak pasal PPh 4 Ayat 2 sangat penting agar setiap wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Mertika. Di video ini saya akan menjelaskan perhitungan PPN dan PPh final atas tagihan jasa konstruksi. Kasusnya begini, PT AA menerima tagihan dari PT BB atas pekerjaan pembangunan jalan tol sebesar 500 juta, termasuk dengan PPN sebesar 11%, dan dibayarkan pada tanggal 15 November 2025. Kita asumsikan PT BBB adalah perusahaan konstruksi kualifikasi menengah, jadi tarif PPh finalnya adalah 2,65%. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Pertama-tama, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa tagihan dengan PPN ditagih sebesar 500 juta, dan tarif PPN 11%, tarif PPh 2,65%. Maka sekarang kita keluarkan dulu PPN-nya, atau kita cari dulu DPP-nya, dengan cara total tagihan atau 500 juta dikali 100 dibagi 111. Atau bisa juga dengan total tagihan atau 500 juta dibagi 111%. Nah, sekarang untuk mencari PPN-nya, kita kalikan saja DPP dengan tarif PPN yaitu 11%. Begitupun juga dengan PPh final, kita tinggal kalikan saja DPP dengan tarif PPh finalnya yaitu 2,65%. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa yang diterima PT BBB itu adalah total tagihan dikurangi PPh final, karena PPh dipotong oleh PT AAA. Jadi, cara perhitungannya ialah tagihan dikurangi PPh sama dengan Rp488.063.063.
Perlu diketahui bahwa PPN tidak mengurangi penerimaan PT BBB, karena PPN itu nanti disetorkan sendiri oleh PT BBB ke negara. Jadi guys, ringkasannya seperti ini. Intinya, PPN hanya mengalir, sedangkan PPh final yang benar-benar mengurangi penerimaan kontraktor. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak. Oke, baik, perkenalkan nama saya Uci Amelia dengan NIM 63250055. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan konstruksi faktur tidak termasuk PPN. Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AA, yang juga berfungsi sebagai pelaksana. Konstruksi PT AA merupakan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bapak Klik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Kemudian adalah cara penyelesaiannya. Pertama adalah memotong PPh 4 ayat 2. Berdasarkan Inspektor Provinsi akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, yaitu pembayaran tahap 1 di tanggal 31 Januari 2023. Di sini sudah tertulis bahwa 31 Januari 2023 dilakukan pembayaran tahap 1 kepada PT AA sebesar 1.750 juta. Kita akan kalikan dengan 3% dan mendapatkan hasil 52.500.000. Pembayaran tahap 2 dilakukan Bapak Klik pada 5 Juli 2023 sebesar 65 juta. Pembayaran tahap 2 tanggal 5 Juli 2023, pembayarnya adalah 65 juta dikalikan dengan 4% adalah 2.600.000. Baik, selanjutnya pemungutan PPN. Bendahara Inspektoral Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% atas transaksi jasa konstruksi sebagai berikut. Pada tanggal 31 Januari 2023, pembayaran tahap 1 PT AA itu adalah 1.750 juta. Kita akan kalikan dengan 1,1 adalah 1.590 909,090. Kemudian akan kita kalikan dengan 11% dan akan mendapatkan hasilnya dengan 174.999.999. Pembayaran tahap 2 adalah 65 juta. 65 juta ini di tanggal Juli 2023. Itu adalah 65 juta. Kemudian kita bagi dengan 1,1. Kita mendapatkan hasilnya dengan 59 juta 90.099 rupiah. Kita kalikan dengan 11% dan mendapatkan hasilnya 6.499.999 rupiah. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 3250601. Di sini izinkan saya untuk memberikan contoh kasus atas perhitungan pajak final atau pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan, di mana nilai faktur tersebut sudah termasuk PPN. Mari kita simak untuk catatannya ya. PT Sentosa adalah sebuah perusahaan perdagangan di Jakarta, membutuhkan gedung perkantoran untuk kantor cabang. PT Sentosa kemudian menyewa sebuah gedung di Jakarta Utara milik Pak Rudi, seorang wajib pajak orang pribadi, dengan perjanjian A. Nilai sewa tahunan senilai 12.750.000 per tahun. B. Nilai tersebut sudah termasuk PPN 11%, karena Pak Rudi bukan pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga biaya sewa yang dibayarkan oleh PT Sentosa dihitung sebagai sewa plus PPN sekaligus. Yang C, PT Sentosa wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan dengan tarif final yaitu senilai 10% dari DPP sebelum PPN. Gimana sih untuk langkah perhitungannya? Berikut langkah perhitungannya. Menurut praktik perpajakan, jika nilai faktur sudah termasuk PPN 11%, maka pertama kita hitung terlebih dahulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajak atau sewa sebelum PPN-nya. Untuk rumus DPP sendiri seperti apa? Rumus DPP itu DPP sama dengan faktur yang sudah termasuk PPN tersebut dibagi 1,11. 1,11 ini didapat dari mana? Angka 1,11 ini berasal dari 100% ditambah 11% PPN. Penjelasannya, di mana harga sebelum PPN DPP itu adalah 100%, PPN-nya merupakan 11%, maka harga setelah PPN sama dengan 111%. Dalam bentuk desimalnya, maka 111% itu adalah 111 per 100, maka menghasilkan 1,11. Lalu kita masukkan untuk ke rumusnya. Tadi faktur termasuk PPN di soal adalah senilai 12.750.000 rupiah dibagi dengan 1,11, maka hasilnya adalah 11.486.486 rupiah. Yang kedua, kita hitung PPN-nya senilai 11%. Rumusnya seperti apa? Yaitu PPN sama dengan DPP dikali dengan 11%. Nilai DPP-nya berapa? Nilai DPP-nya adalah 11.486.486 rupiah seperti sesuai yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu PPN-nya yaitu 11%. Kita kalikan, maka akan menghasilkan senilai 1.263.513,46 rupiah.
Jadi, bagian dari PPN dalam nilai faktur tersebut adalah Rp1.263.513. Langkah ketiga, itu kita hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan adalah 10% dari DPP sewa, bukan dari total faktur. Ini mari kita tebalkan ya, bukan dari total faktur, tapi dari DPP-nya yang sudah kita hitung sebelumnya. Rumusnya seperti apa? Yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan DPP dikali dengan tarifnya, yaitu 10%. DPP-nya berapa? DPP-nya tadi adalah Rp11.486.000. Kita kalikan dengan tarif PPh-nya, yaitu senilai 10%, maka menghasilkan nilai Rp1.148.648,60. Lalu untuk alur pembayaran dan pelaporan seperti apa? Pertama, PT Sentosa membayar sewa ke Pak Rudi. Dalam praktik, karena nilai faktur sudah termasuk PPN dan Pak Rudi bukan merupakan PKP, maka PT Sentosa menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.148.649 ke kas negara. Selanjutnya, pengenaan PPN 11% yaitu senilai Rp1.263.513 diakui sebagai beban. Namun Pak Rudi tidak menyetorkan PPN karena bukan PKP. Dan yang kedua, nilai uang yang diterima Pak Rudi secara praktis biasanya DPP sewa yaitu senilai Rp11.486.486 dikurangi dengan PPh yang dipotong yaitu Rp1.148.649, sehingga dalam beberapa skema pembayaran Pak Rudi bisa langsung disesuaikan dengan perjanjian, tetapi dasar perhitungan PPh tetap dari DPP yaitu senilai Rp11.486.486. Maka sewa yang diterima Pak Rudi senilai Rp10.337.837. Dari mana nilai tersebut? Nilai tersebut didapatkan dari faktur sewa per tahun yang sudah termasuk PPN. Seperti di soal tadi disebutkan Rp12.750.000. Lalu dikurangi dengan PPN 11% yang sudah kita hitung tadi senilai Rp1.263.513,46. Lalu dikurang lagi dengan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% yang tadi sudah seperti kita hitung sebelumnya, yaitu senilai Rp1.148.660. Maka sewa yang diterima Pak Rudi yaitu senilai Rp10.337.837,94. Maka dapat disimpulkan atau dapat kita ringkas dalam tabel seperti berikut. Faktur sewa per tahun termasuk PPN-nya senilai Rp12.750.000. DPP-nya sebelum PPN itu senilai Rp11.486.486. PPN 11%-nya yaitu Rp1.263.513. Ini kita bulatkan ya untuk poinnya tadi. Lalu untuk PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% yang tadi senilai Rp1.148.649. Sama ini kita bulatkan juga untuk poinnya. Maka setoran PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara itu senilai Rp1.148.649 sesuai dengan yang PPh-nya. Lalu setoran PPN terkait oleh PT Sentosa itu senilai Rp1.263.513. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan sewa bangunan faktur tidak termasuk PPN, pemotong PPh 4 ayat 2, dan bagaimana cara hitung PPN sewa bangunan atau gedung. Tentu mari kita bedah dan jelaskan secara mendalam mekanisme perpajakan yang terjadi dalam transaksi sewa gedung antara PT AA pemilik PKP dan PT BBB sebagai penyewa. Dalam transaksi ini timbul dua jenis pajak yaitu yang berbeda sifatnya, yaitu ada PPh 4 ayat 2 dan PPN. Sebagai catatan penting, per tanggal 1 Januari 2025, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP telah menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Berikut adalah penjelasan detailnya ya. Yang pertama dulu, PPh pasal 4 ayat 2. Yang dimana adalah biaya sewanya adalah 500 juta. Sewanya adalah 500 juta. Dan tarifnya itu ada di 10%, karena 10% ini adalah tarif dimana adalah sewa bangunan itu ketentuannya ada di 10% ya. Jadi cara perhitungannya adalah 10% dikali 500 juta, hasilnya ada di 50 juta. Tarif PPh-nya dapat di 50 juta yang dimana langsung disetorkan uang 50 juta tersebut langsung ke kas negara atas nama PT AA dan memberikan bukti potong kepada PT AA. Siapa yang menanggung beban pajak itu adalah PT AA, siapa yang memotong dan menyetor itu adalah PT BBB, maka PT BBB wajib menyetor senilai 50 juta tersebut atas nama PT AA. Nah, sekarang kita lanjut lagi di kasus yang kedua. PPN itu di mana tarifnya mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2025 itu ada di 12% ya. Nah, bagaimana cara hitung PPN? Cara hitung PPN itu nanti kita ada di 12%. 12% ini adalah di mana PPN kita mulai berlaku yaitu di 12% dikali 500 juta. Hasilnya ada di 60 juta. Seperti itu.
Terus, siapa yang menanggung beban pajak? Yang menanggung beban pajak adalah PT BBB sebagai konsumen atau pengguna jasa. Siapa yang wajib memungut dan menyetor adalah PT AA sebagai penjual PKP yang menyerahkan jasa. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Dela. Pada video kali ini saya akan membahas perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 berdasarkan studi kasus PT Gubuk Permai. Pada kasus ini, awalnya PT Gubuk Permai melakukan PPJB dengan Ferdinand Albert. Namun, transaksi tersebut dibatalkan sehingga Ferdinand membayar penalti sebesar 15 juta. Nah, setelah itu rumah dijual kepada Raida Juleha dan dilakukan penandatanganan AJB pada tanggal 13 September 2016. Lalu langkah pertama adalah menentukan dasar pengenaan pajak. Dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dasar pengenaan pajak menggunakan nilai yang lebih tinggi antara harga jual dan juga NJOP. Bisa dilihat harga jual itu sebesar 1,5 miliar, sedangkan NJOP sebesar 1,2 miliar. Karena harga jual lebih tinggi, maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak adalah 1,5 miliar. Lalu setelah memperoleh dasar pengenaan pajak, selanjutnya saya menghitung PPh final dengan tarif 2,5%. 1,5 miliar dikalikan 2,5% menghasilkan Rp37.500.000. Jadi, PPh final pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah Rp37.500.000. Selanjutnya terdapat penalti pembatalan PPJB sebesar 15 juta. Penalti ini bukan objek PPh final pasal 4 ayat 2 karena tidak terjadi pengalihan hak atas tanah dan juga bangunan. Namun penalti tersebut tetap merupakan penghasilan bagi PT Gubuk Permai dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan. Berdasarkan hasil perhitungan, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah 1,5 miliar karena lebih tinggi daripada NJOP. Dengan tarif 2,5% diperoleh PPh final sebesar Rp37.500.000. Sementara itu, penalti pembatalan PPJB sebesar 15 juta bukan merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 karena tidak terjadi pengalihan hak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.